Halo, nama saya Natalia Linta Sihombing, NIM saya 71 2018-224. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas akhir semester saya di mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Kali ini saya akan membuat video tentang refleksi bagaimana saya telah mengikuti satu semester mata kuliah ini, serta apa materi yang paling penting menurut saya, serta perubahan apa yang saya alami dalam satu semester ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Berbicara mengenai teologi dan komunikasi secara umum, dalam bukunya Dreuss mengatakan bahwa teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah dan logos berarti firman atau perkataan. Sehingga makna dari teologi itu sendiri adalah percakapan atau wacana mengenai Allah. Teologi juga dapat diartikan sebagai percakapan tentang iman seseorang atau setiap kelompok dalam persekutuan komunitas Kristen. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, teologi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berhubungan atau berkaitan, di mana Chandra juga menegaskan bahwa teologi dan komunikasi itu berkaitan erat dengan bahasa, karena bahasa selalu digunakan dalam berkomunikasi dan berteologi. Berbicara tentang komunikasi tidak terlepas dari yang namanya bahasa. Dalam buku pengantar logika, Rafael Ragamara mengatakan bahwa berbahasa dan berpikir adalah kedua hal yang saling berhubungan, sebab mereka saling melengkapi satu sama lain hingga menghasilkan sebuah pengertian. Ia juga mengatakan bahwa ada 3 fungsi dari bahasa, yaitu yang pertama, fungsi informatif, di mana bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan informasi antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu fungsi ekspresif, di mana bahasa digunakan sebagai media mengekspresikan perasaan dan membangkitkan perasaan individu satu dengan individu lainnya. Yang ketiga ialah fungsi direktif. Bahasa digunakan sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan yang baik dan mencegah suatu tindakan yang jahat. Begitu juga dengan komunikasi. Komunikasi juga memiliki 4 fungsi. Menurut Deddy Mulyana, adapun keempat fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial bertujuan untuk membangun konsep diri dan membangun relasi dengan orang lain. Yang kedua adalah fungsi ekspresif, di mana sebagai sarana instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain, misalnya perasaan nonverbal. Yang ketiga yaitu fungsi ritual. Fungsi ritual yaitu komunikasi yang dilakukan secara kolektif yang termanifestasikan dalam upacara keagamaan dengan menunjukkan ekspresif yang bersifat simbolik. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi instrumental, di mana fungsi ini yaitu usaha untuk membangun relasi dengan orang lain dan bertujuan untuk menginformasikan, mengajarkan, mengubah sikap dan tindakan orang lain. Selama satu semester ini, saya banyak mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya berkomunikasi di dalam masyarakat saja, melainkan juga berkomunikasi di tengah-tengah gereja. Berbicara mengenai komunikasi bukan hanya ketika kita berkomunikasi secara langsung atau tatap muka dan secara tidak langsung atau virtual. Terkadang kita sebagai manusia masih terlalu sempit dalam memahami tentang berkomunikasi. Kerap sekali kita sebagai manusia hanya memikirkan kita dapat berkomunikasi dengan orang yang bisa merespon komunikasi kita. Namun, melalui penjelasan mengenai fungsi dari bahasa dan komunikasi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana seharusnya kita menggunakan bahasa dalam berkomunikasi sesuai dengan fungsi dari bahasa tersebut. Menurut saya, ketika kita ingin menuju kepada suatu hal, kita harus paham dan mengerti terlebih dahulu bagaimana dasar dari hal tersebut. Untuk menciptakan suatu relasi yang baik pun, kita juga harus mengerti bagaimana kita harus menggunakan bahasa yang tepat, karena seperti fungsi dari bahasa tersebut adalah menciptakan suatu tindakan yang baik. Jangan sampai kita melupakan apa sebenarnya fungsi
bahasa dan komunikasi itu, sehingga kita nantinya tidak menimbulkan suatu hal yang malah membuat tindakan kita yang buruk. Tidak hanya itu saja, dalam menuju suatu komunikasi yang baik pun harus digunakannya suatu kepekaan dalam diri kita sendiri. Kepekaan akan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Sebab orang yang sedang diam pun tanpa kita sadari sedang berkomunikasi. Hal lain yang saya dapatkan juga dalam mata kuliah ini adalah mengenai ruang publik. Berbicara mengenai ruang publik dapat digambarkan sebagai salah satu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dari pandangan-pandangan serta aliran-aliran komunikasi yang dalam prosesnya disaring sebagai opini publik. Lagi-lagi ini tidak terlepas dari bahasa. Perkembangan zaman yang ada menyebabkan ruang publik dengan mudah dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Sehingga ketika kita dalam lingkup ruang publik, hendaknya kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bukan kita menggunakan bahasa yang salah, sebab itu akan membawa kita kepada suatu tindakan yang buruk. Untuk itu, dalam hal ini diperlukannya cara berpikir yang kritis, terkhusus dalam gereja juga. Karena bagaimanapun gereja tidak dapat terlepas dalam ruang publik. Untuk itu, di sini gereja harus mulai terbuka terhadap situasi yang terjadi dalam ruang publik, namun dengan sikap yang kritis. Selama 1 semester yang berlangsung dalam kelas, Bu Iki kerap sekali menjelaskan materi berkomunikasi ini dengan berbagi pengalaman dan realitas yang terjadi. Sehingga hemat saya itu adalah cara yang sangat efektif untuk memudahkan saya dalam memahami maksud dari materi ini dengan baik. Bu Iki juga mengajarkan saya bagaimana kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik, serta peka terhadap masyarakat dan gereja, baik dalam berkomunikasi maupun bersikap, serta memiliki suatu integritas dan moralitas dalam bertindak dan